Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi rawahu Muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan dan bintang, bumi dan langit, dan tentunya jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Yang mana dengan kudrah dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat Islam. Lalu selanjutnya tidak lupa mengucapkan sholawat serta salam terhadap Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, lanjut kepada tabi'u'at tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Nabi Muhammad tidak akan pernah lepas dari kata dakwah. Tanpa beliau mungkin Islam tidak akan menyebar seperti sekarang. Mungkin Islam tidak akan banyak seperti sekarang, tidak akan menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Karena kegigihan beliau, maka sampai pada kita sebagai seorang mujahid yang melanjutkan estafet perjuangannya. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad sendiri ada dua. Yang pertama dakwah sir, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi, yang mana saat itu sahabat laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sahabat perempuan pertama yang masuk Islam adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Islam cukup lumayan banyak pemeluknya, maka Nabi Muhammad melanjutkan dakwahnya menjadi dakwah jihar atau dakwah secara terang-terangan. Yang mana di sini juga mendapat pertentangan dari kaum Quraisy sampai akhirnya Nabi hijrah ke Yasrib atau yang sekarang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Teman-teman rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai urgensi dakwah pada generasi milenial. Urgensi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang asalnya urgent, yang artinya penting. Kemudian dakwah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil. Kemudian muqaddimah yang tadi saya bacakan adalah Quran Surat Al-Imran ayat 104. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena konotasi dalam Quran Surat Al-Imran ini diawali oleh sebuah fi'il amr, yang mana dalam kaidah usul fikih dijelaskan fi'il amr itu al-aslu fil amri lil wujubi illa madalla dalilu ala khilafi. Asal pada perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali ada dalil yang menerangkannya. Artinya, dakwah itu bukanlah sebuah pilihan, teman-teman, tapi dakwah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim taat yang menaati apa saja yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, apa yang harus kita ajak? Tentunya kita harus mengajak keluarga kita, teman kita, semua orang kepada kebaikan. Kebaikan yang kayak gimana?
Baik itu kebaikan yang hanya bersifat ukhrawi, kebaikan yang hanya dipandang baik dalam segi Islam, maupun kebaikan yang dipandang baik dari segi dari segi dunia. Contoh sederhananya misalkan kebaikan dalam segi dunia saja, contohnya sedekah. Kenapa sedekah? Soalnya bukan hanya agama Islam saja yang menganggap bahwasannya sedekah itu baik, tapi agama lain juga menganggap sedekah itu baik. Maksudnya kebaikan apa yang hanya mengandung sisi baik dalam segi Islam, contohnya misalkan sholat. Karena tidak setiap agama itu melakukan sholat, maka sholat itu hanya baik menurut Islam. Kemudian kita juga perlu untuk mencegah orang lain berbuat mungkar. Mungkar ini adalah sebuah dosa yang mana dosa ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Dan orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mencegah kepada kemungkaran itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah betapa pentingnya kita harus berdakwah. Kemudian ada dalam sebuah hadis yang sudah tadi saya bacakan di mukadimah, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan seperti orang yang mengerjakannya. Istilahnya ada seorang guru ngaji yang mengajarkan Iqra kepada anaknya, maka pahalanya tersebut bukan hanya sekadar dia bisa membaca Iqra saja, tapi pahalanya ketika si anak tersebut membaca Iqra, kita juga mendapat pahalanya. Masya Allahnya betapa pentingnya kita harus berdakwah, teman-teman semua. Dilanjut, ada 3 tahap yang mana supaya lebih efektif dalam berdakwah, sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah ini maksudnya dengan cara perbuatan kita. Sebelum kita berkata-kata pada orang lain, coba lakukan seperti apa sih yang artinya baik itu. Yang kedua, dengan cara nasihat yang baik. Yang ketiga, berbantah-bantahlah dengan cara yang baik. Itu adalah 3 tips dari Al-Quran agar lebih efektif dalam berdakwah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak sekali kesalahan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Al-Wasiyah yang ke-78.